Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, pernikahan atau rumah tangga tentunya kita berharap adalah sakinah, mawaddah warahmah. Namun apa jadinya jika pernikahan atau rumah tangga kita tidak sakinah, tidak mawaddah, bahkan tidak warahmah? Dan itu dialami oleh Ibu Fira yang saat ini ada bersama kami di studio. Assalamualaikum Ibu Fira. Waalaikumsalam Mas Maria. Terima kasih Ibu Fira sudah hadir di studio dan akan berbagi kisahnya dengan kita semua ya. Nah, Ibu Fira masih kuat? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Iya, dari tadi saya lihat Ibu Fira udah mulai menangis. Iya. Nggak apa-apa, nanti kita coba cerita ya. Oke, terima kasih. Dan pemirsa, selain Ibu Fira juga sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid sehat? Sehat alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz juga sudah hadir bersama kami di Tawakal. Dan mudah-mudahan nanti kita mendengar kisah dari Ibu Fira. Pak Ustadz bisa memberikan nasihat untuk Ibu Fira untuk ke depannya menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan. Baik, langsung saja pemirsa, Ibu Fira merasa bahwa kehidupan rumah tangga Ibu Fira tidak harmonis, jauh dari sakinah mawaddah warahmah. Boleh diceritakan kenapa bisa merasa seperti itu? Semenjak suami saya kenal dengan ada tetangga saya, seorang janda. Memang saya kenal sama janda itu. Dia sering didatangi banyak lelaki yang beda-beda tiap hari ya. Tapi itu kan bukan urusan saya nggak ngurusin. Tapi setelah saya tahu suami saya juga punya hubungan dengan dia, rumah tangga saya jadi berantakan. Dari mana Ibu Fira bisa menyimpulkan suami Ibu Fira ada hubungan sama tetangganya Ibu Fira itu? Saya pernah mergokin suami saya, dia selingkuh sama perempuan ini, iya. Dan setelah saya tanyakan pada suami saya, dia selalu marah-marah. Dan perlakuannya itu semakin hari semakin nggak wajar. Nggak wajar itu maksudnya? Iya, dia sering marah-marah, sering juga nggak pulang, mukul juga, iya. Terus nggak pulang juga, pokoknya kasar lah semenjak itu. Iya Mas. Jadi intinya Ibu Fira sudah menangkap basah nih hubungan mereka berdua ya? Iya, sudah. Boleh tahu sudah sejauh apa mereka berhubungan? Ya sudah jauh Mas, bahkan suami saya berniat mau nikahin perempuan ini. Mau menikahi perempuan ini. Saya tanya satu hal lagi, apakah sudah selama mereka berhubungan ini walaupun di luar nikah ya, sudah melebihi dari hubungan suami istri? Ibu menangkap bahasanya seperti itu atau baru cuma pacaran saja? Saya sih nggak menangkap bahasa seperti itu, cuma pacaran pernah saya lihat mereka berduaan gitu. Pernah saya pergokin dan saya tegur, suami saya malah marahin saya, malah dia mau mukul saya kan. Tapi akhirnya saya pulang ke rumah. Ya setelah itu suami saya nggak pulang itu sampai besok baru pulang. Setelah saya tanyain, dia malah semakin menjadi marahnya dan mukulin saya. Fajar. Iya Pak. Sampai juga. Pulang juga kita ya? Iya. Bentar ya, buka dulu. Iya. Mas. Ayo. Mas Fajar, ngapain kamu di rumah perempuan ini, Mas? Lo ngapain ribut-ribut di sini? Oh, jadi benar kata orang-orang, Mas ada hubungan dengan perempuan nggak kali ini? Hah? Lu ngapain tiap-tiap di rumah gue? Kampungan banget sih lu. Lu udah ketahuan salah, lu masih berani-beraninya lu yang ngomong begitu? Apaan sih lu? Lu yang ngapain? Lu yang ngapain sih? Lu kan Lu yang ngapain? berani-beraninya nggak ganti orang lu ya? Hah? Mas? Kalau lo mau ribut di sini mendingan lo pulang aja ke rumah. Mas Fajar tega, Mas. Mas Fajar nampar aku demi wanita murahan seperti ini, Mas. Gua cinta sama dia. Gua mau nikah sama dia. Lo denger kan sendiri, Mas Fajar lebih milih gue.
Bu nggak bakalan kemana-mana. Bu akan pulang dengan Mas Fajar. Mas, ayo kita pulang, Mas. Mas. Mas Fajar, Mas Fajar, buka pintu, Mas. Mas Fajar, Mas, buka pintu, Mas. Ayo kita pulang, Mas. Mas Fajar, ayo kita pulang. Oke, ini Pak Ustadz seringkali terjadi nih ketika istrinya memergoki suaminya berselingkuh, diingatkan tapi si sang suami ini justru malah lebih marah. Ya, cuma mendengar orang karena dipanas-panasin orang, atau hanya mohon maaf cuma melihat bersama. Gitu aja kan. Padahal syaratnya orang kalau benar-benar melihat zina itu, mohon maaf kalau dalam fikihnya itu benar-benar melihat perbuatan zinanya. Sampai-sampai ulama mengatakan begini, kalau ada misalnya orang laki perempuan yang bukan mahram, bukan suami istri, gitu kan, melakukan hubungan tapi di dalam sarung, gitu misalnya, nggak ketahuan, ini nggak bisa dituduh. Nah, harus benar-benar tahu. Nah, itu saking beratnya. Makanya alhamdulillah Ibu Fira masih dilindungi oleh Allah. Walaupun yang kedua Mas Farid, ini adalah persoalan kekerasan seorang suami. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mungkin kita yang sudah pada punya pasangan, ayolah belajar yang baik. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Bicaralah dengan baik. Kekerasan tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang betul setiap orang pasti punya masalah, punya keinginan. Sang suami punya keinginan, istri juga punya keinginan. Suami punya hak, istri juga punya hak. Haknya istri itu dihormatin, dimuliakan. Kalau ada sesuatu yang tidak pas, nggak boleh dengan cara kekerasan. Nah ini yang harus dibangun. Apalagi mukul. Secara syariah itu tidak boleh. Rasulullah itu mengatakan begini Bu Fira. Ini untuk kaum bapak-bapak nih, Mas Farid. Wastausu bin nisa al khaira. Saya wasiatkan kepada perempuan-perempuan suami agar kalian berbuat baik. Ini diucapkan Rasulullah di Haji Wada. Terakhir beliau haji terakhir. Ini artinya apa? Pesan Rasulullah khutbah terakhirnya itu agar perempuan itu dimuliakan, dihormati. Bu Fira, setelah kejadian itu, kemudian bagaimana sikap Ibu Fira nih ke suami ini setelah tahu dia berselingkuh? Setelah tahu, akhirnya saya minta pisah dari dia karena perlakuan dia sudah tidak baik sama saya dan anak saya juga. Akhirnya saya minta pisah, tapi dia belum mau menceraikan saya. Dia masih mau bertahan. Ibu Fira berniat untuk menceraikan dia karena perlakuan kasarnya. Perlakuan kasar dan yang Ya Allah, ada apa ini? Kenapa badan aku gatal semua? Mas, bangun Mas. Berisik amat sih. Kenapa ini Mas? Gatal Mas. Lah, kenapa itu kulit? Merah-merah semua. Ini pasti gara-gara Ratna Mas. Jangan nyalain Ratna lu. Mas, Lu aja yang jorok. gatal Mas. Mas, tolongin aku Mas. Jangan pegang gua. Mas, tolongin aku Gua Mas. jijik. Gatal banget Mas, tolongin aku Mas. Mendingan gua pergi dari rumah ini Ya Allah, Mas. daripada gua ketularan sama lu. Tolongin aku Mas. Ya. Ya Allah. Allah, kenapa ini Allah? Kenapa ini Allah? Ya Allah, gatal ya Allah. Ya Allah, ada apa ini ya Allah? Tidak. kayak gitu Mas. Jadi saya dibikin sepertinya sudah nggak ada harganya lagi di mata suami saya. Jadi saya sudah bukan manusia lagi mungkin ya. Kenapa? Agar kita nggak ada dengki. Iya. Itu. Kemudian tadi Bu Fira bilang
bahwasanya mimpinya buruk. Iya, setiap malam mimpi saya Ya. buruk terus Pak Ustadz. Mimpi itu ada 3, Bu. Iya. Pertama, mimpinya dari Allah. Ru'yah shadiqah namanya. Misalnya mimpi dapat ilham, dapat ilmu, dapat apa. Yang kedua, mimpi karena setan. Iya. Karena dia nggak berdoa ketika mau tidur, nggak berdoa nih, kan nggak dilindungi oleh Allah, setan masuk. Yang ketiga itu ada mimpi bukan Allah, bukan setan, tapi karena pikiran. Karena pikiran kita kosong, mikirin satu hal saja karena suaminya begini, bisa jadi. Nah ini untuk menetralisir agar kita nggak suudzon sama orang. Anggaplah orang ini benar berbuat jahat sama kita, anggaplah begitu. Tapi sebaiknya kita tidak membalas. Sudahlah, cara yang terbaik Bu Fira minta perlindungan dari Allah. Iya, Pak Ustadz. Gak ada perlindungan yang paling hebat kecuali perlindungan dari Allah. Ada sebuah hadis, Al-Fatihah lima quri'alahu. Baca Fatihah itu untuk apa yang diinginkan oleh si baca. Sudah baca Fatihah saja. Iya. Kapan yang dibaca? Kalau habis sholat. Iya. Minta kepada Allah, ya Allah, buka semua keburukan dari saya, jauhkan dari saya keburukan. Berikan kebaikan semuanya dengan baca Fatihah. Ada sebuah hadis, Mas Farid, bagus nih untuk kita dan pemirsa yang ada di rumah nih. Ini persoalan dengki. Biasanya kalau keluarga, misalnya mau naudzubillah ya, pisah, mesti ada dengki, ada marah. Marah sama suami, marah sama anak, marah mohon maaf sama orang yang merebut gitu kan. Marah nih. Jadi ini kan timbul marah, timbul dengki. Ada kisah panjang. Suatu ketika Rasulullah itu duduk bersama sahabat. Tiba-tiba Rasul begini, akan datang orang ahli surga. Ternyata orang biasa. Dia nenteng sendal, di tangan kirinya sendal ditenteng. Duduk bersama sahabat sama Rasulullah. Sampai 3 kali Rasulullah 3 hari ngomong, akan datang orang yang masuk surga, ahli surga. Orang yang sama. Saking penasarannya, ada seorang sahabat, apa ini orang hebatnya? Nginep di rumah orang itu 3 hari 3 malam. Diteliti, apa ya? Dia tahajud, ahli tahajud nggak begitu. Baca Quran nggak begitu. Baca sedekah juga nggak. Sudah, nanti kalau mau nambah nanti di belakang. Ada doa-doa panjang. Tapi kalau nggak ya baca Fatihah. Yang kedua memang boleh datang kepada orang yang alim, orang yang waro, orang yang kira-kira kita anggap orang ini dekat sama Allah. Gitu, minta doa. Ya kalau bahasa kita tadi ruqyah. Di ruqyah itu dibersihkan. Memang betul Bu Fira, Mas Farid. Al imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa nambah, bisa berkurang. Kadang kita dekat sama Allah, kadang jauh sama Allah. Lepas jauh ini setan masuk. Lah kalau itu kita sudah berusaha baca Fatihah masih, nanti datanglah. Minta tolong ustadz atau kiai yang dianggap waro. Waro itu orang yang menjaga dari hal-hal yang nggak penting. Untuk apa? Didoakan. Boleh kok. Ini boleh. Karena apa? Ini untuk kebaikan kita. Jadi begitu. Nanti mungkin setelah ini Mas Farid, kita mungkin sudah bantulah insya Allah. Terima kasih Bang Ustaz. Tapi begini Mas, sampai sekarang saya belum bisa memaafkan suami saya karena perlakuannya dia sama saya dan anak saya ya Mas. Saya masih sakit hati sama apalagi sama perempuan ini ya Mas, yang dia udah merusak rumah tangga saya. Terus apa ya, saya masih sakit hati Mas. Ustaz, ada nggak sih hubungannya dengan rasa sakit hati itu, tidak memaafkan itu, dengan tetap di bawah alam bawah sadarnya dia itu akhirnya dia merasa terganggu dengan ada Saya bisa yang tadi dia memahami ceritakan Mas itu. Farid, Ibu Fira, saya paham. Memang berat kok jadi orang yang untuk ikhlas itu berat. Dan kita manusia kok. Kita ini manusia biasa yang mohon maaf nih masih sedang benci, senang biasa. Tapi efeknya ke anak saya. Nah, yang ini ini yang mau saya bilang. sakit hati ini karena anak saya. Betul. Jadi Gimana Bu? Memang anaknya kenapa? iya, jadi anak saya jadi kayak merasa rendah diri ya karena kan bapak ibunya Cerai gitu, bercerai. pisah. Ya, bercerai. Jadi dia jadi apa
kenapa sih Pendiam gitu. nggak jadi kelakuannya jadi nggak anak semestinya gitu ya, kayak memberontak gitu loh, selalu memberontak gitu Pak Ustadz. Naudzubillah min dzalik. Karena Ya, dia sering lihat ya. kita bertengkar ya, sering dia lihat saya dipukulin Masya gitu. Ya, ini dikhawatirkan dari sebuah rumah tangga jika ada kekerasan, ada anak di situ. betul. Pak Ustadz, kita khawatir perilaku anak ya akan meniru gitu apa yang dilakukan kedua orang tua. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini salah satu akibat Ya. dari kalau ada sebuah percekcokan di dalam rumah tangga. Yang paling menjadi korban pertama adalah anak. Karena apa? Anak itu butuh sosok yang akan ditiru dari seorang bapak, dari seorang ibu. Karena nanti sang anak itu akan menjadi seorang ibu kalau dia perempuan, seorang bapak kalau dia laki-laki. Bagaimana dia akan meniru kebaikan kalau setiap hari yang ketemu adalah percekcokan. Kalau dia kosong. Jadi Ibu sih berharap mau bicara sama Pak Fajar, Bu. Tolong bilangin ya Mas sama dia, jangan pernah gangguin suami saya lagi. Enggak, Bu. Ngapain sih telepon segala? Itu gak usah jawab. Gak usah diam. Enggak. Biar Begini, Bu. Ibu ini dia ingin coba bicara sama suami Ibu karena ada anak dari mereka berdua, dan anak ini kalau menurut saya, menurut Ibu, ya ada baiknya lah ayahnya coba temuin anaknya. Karena anaknya sudah begitu benci sama ayahnya sekarang. Nah, yang diharapkan dari Ibu adalah Ibu tidak mau anaknya sebegitu bencinya sama ayahnya. Walaupun memang masa lalu ayahnya seperti itu. Bilangin ya Mas sama dia, saya gak peduli mau anaknya benci sama bapaknya kek. Pokoknya jangan pernah ganggu kehidupan saya sama suami saya. Ibu, Kamu ibu. kenapa sih kamu udah puas kamu ya ambil Ibu, suami saya? Sebentar, ibu. Sebentar. Ngapain sih ganggu kehidupan gue? Ibu, Udah. Ibu, sebentar Ibu, sebentar doang. Ini mungkin nggak lama Mas Farid, sebentar. Ya nanti hanya ini mungkin pengen meminta hak dan kewajiban saja. Dan kita tidak ingin pertengkaran, enggak. Kita sudah lewat yang lewat, cuma ini pengen menolong satu orang yaitu putri kesayangan, putri Sumatera Wayangnya lah. Agar ini bisa misalnya nanti sekolahnya bisa terjamin, kehidupannya bisa terjamin. Toh nanti juga karena anaknya adalah perempuan, masih punya kewajiban bapak itu untuk nanti sebagai wali. Nah itu aja Ibu. Nah, Dia tuh bohong Pak, dia tuh pura-pura minta dikasihanin, padahal dia mau bisa balikin sama suami saya lagi. Iya, Kalau udah dibilang suami saya tuh udah gak tertarik lagi sama dia Pak. betul Bu, Dia kita tuh bohong, ini Pak. Bu, mohon ditahan. Ini kita nggak ngomong masalah hubungannya, enggak. bohong. Kita hanya tentang anak saja Ibu. Karena kita sudah tahu kok secara hukum sudah pisah. Ya kan Ibu, sudah pisah. Tapi kita pengen masih ada kewajiban yaitu untuk anaknya. Saya kira itu. Ini yang mungkin kita inginkan, kasihan saja. Karena nanti kalau anak ini sangat benci kepada ayahnya kan tidak bagus juga. Itu aja. Jangan sampai nanti timbul masalah di belakang. Itu aja Ibu. Mohon ya Bu. Saya kira itu deh Mas Saya belum Farid. bisa maafin Pak Ustadz. Iya. Kelakuan dia ini Pak Ustadz. Ya udah, mungkin gini Bu, kalau menurut saya kalau Ibu tetap terus begini nggak akan selesai. Iya. Nggak ada salahnya sih mulai dari Ibu. Biarkan istrinya mantan suami Ibu itu seperti itu. Ada pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita amalkan untuk kehidupan rumah tangga kita untuk jauh lebih baik lagi. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.